izin ke Bu Risma buat upload di YouTube. Ibu, ya, boleh nggak sampai di uploadin? Boleh. Makasih. Sama-sama, yuk. Halo Ibu. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sama-sama baik. Terima kasih sudah mengundang. By the way, ini tugas apa sih? Tugas informatika, membuat podcast bersama guru bersama pendidikan. Oh, ada apa yang mau ditanyain hari ini? Tentang bagaimana cara mendidik anak menurut syariat. Jadi tentang pendidikan ya. Kalau kamu nanya pendapat ibu pribadi atau misalnya sebagai guru PAI? Ya, dua-duanya. Nanya kamu pribadi. Oke, sebelumnya perkenalkan, ibu adalah Risma Pujayana, mengajar pendidikan agama Islam sudah hampir 8 tahun di jenjang SMP. Semoga pengalaman ini bisa bermanfaat ya kalau di-share. Terkait pertanyaannya, cara mendidik anak menurut syariat Islam. Dan kebetulan karena ibu juga adalah ibu baru, maksudnya ibu juga udah punya anak, tapi baru usia 3 tahun gitu. Tapi insya Allah ini bisa diterapkan. Kalau misalnya kita mengambil dari syariat Islam, hal pertama yang harus kita ajarkan ke anak itu adalah menanamkan tauhid dulu. Jadi jangan langsung disuruh sholat, jangan langsung disuruh puasa, tapi kenalin dulu siapa yang mintain, apa yang harus dilakuin kalau misalnya dikasih nikmat, apa yang harus diucapkan kalau misalnya ada musibah gitu. Jadi dikenalin dulu siapa Tuhannya, kemudian pembawa risalahnya siapa, jadi penanaman tauhidnya dulu. Nah baru setelah itu contohin ya, sebagai orang tua, peran orang tua itu sangat besar dalam proses mendidik seorang anak. Jadi kita misalnya mengajar di SMP, kalau misalnya siswa SMP tuh atau orang tua SMP tuh nggak boleh menyerahkan pendidikan semuanya kepada guru-guru di sekolah, karena peran orang tua juga sangat penting dalam pendidikan. Jadi selain tadi ditanamkan dasar-dasarnya, fondasinya, sebagai orang tua juga kita harus kasih contoh ke anaknya. Jangan cuma ayo kamu sholat, tapi harus dicontohin kitanya sholat gitu. Atau misalnya ayo baca Al-Quran, jangan kita marah-marah ngajarin anak buat baca Al-Quran selepas maghrib, tapi kitanya enggak, malah scroll TikTok kayak gitu kan ya. Zaman sekarang distraksinya udah bukan teman-teman lingkungannya lagi, kadang sendirian pun tetap sibuk karena dengan gadgetnya itu. Jadi yang kedua masih contoh, yang ketiga baru bisa nanti pembiasaannya. Jadi setelah dikasih contoh, pembiasaannya harus benar-benar dipantau supaya nggak terputus gitu. Jadi gimana caranya pembiasaan yang dicontohin sama orang tuanya bisa melekat, meskipun nanti orang tuanya nggak mendampingi 24 jam, tapi si anak bisa tetap ingat bahwa sholat, puasa, zakat itu adalah kewajiban. Jadi nggak harus diingetin terus kayak gitu. Kalau misalnya tadi sebagai orang tua mungkin ya, karena ibu juga mengajarkan ke anak yang kecil itu nggak langsung nunjuk-nunjuk kamu sholat gitu, karena kan anak 3 tahun meskipun belum balik juga kan, jadi harus beneran dikasih contoh. Jadi supaya pas awal-awal anak ibu lihat, Bu mau ngapain, lihat kita pakai mukena tuh, jadi dia ikutan pakai mukena yang gede gitu kan. Terus juga ikutan meragain sholatnya, meskipun ya pasti mereka nggak tahu mereka lagi ngapain gitu kan. Jadi kalau menurut ibu sih mendidik anak tuh ya contoh paling penting. Jadi keteladanan gitu, sebagaimana Rasulullah ngajarin kepada kita, ngasih teladan sama kita juga seperti itu mendidik anak itu. Terus kalau misalnya dilihat dari perspektif yang lain, misalnya dari sahabat Nabi yang lain, Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan bahwa salah satu mendidik anak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama 0 sampai 7 tahun harus diperlakukan anak itu sebagai raja. Jadi apapun yang dibutuhkan si anak, apapun yang anak lakukan harus difasilitasi ya, tapi tetap orang tua itu harus milih-milih. Kalau misalnya sekiranya efeknya jelek ketika kita memfasilitasi si anak, ya harus dibatasi. Kemudian usia dari 7 sampai 14 tahun itu si anak tuh kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu perlakukan sebagai tahanan perang, tawanan perang. Jadi harus mulai dibatasi, misalnya harus mulai ada aturan dan hukuman
aman. Kalau misalnya dia memahami atau menjalankan aturan itu kasih reward, atau misalnya kalau misalnya dia melanggar harus mulai dikasih sanksi. Kemudian 3 tahapan yang terakhir yaitu dari 14 sampai 21 anak itu harus diperlakukan seperti sahabat sendiri. Jadi jangan terlalu dikekang, tapi jangan terlalu juga dibiarin. Karena kalau misalnya di usia fase ketiga ini dibiarin, bisa nanti terjerumus ikut ke lingkungannya yang nggak baik. Jadi kayak gitu menurut pendapat ibu dari perspektif guru PAI maupun dari orang tua gitu. Kalau misalnya kamu sering dicontohin nggak sama orang tua kamu? Sering sih, tapi kan sekarang dia tinggalnya sama nenek. Jadi dia lebih sering saat Iya, meskipun sama nenek tapi kan bisa menjadikan nenek